Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adikku sekalian? Semoga selalu diberikan kesehatan. Berjumpa kembali dengan saya Kak Kay di channel Math Asik, pembelajaran matematika menyenangkan dan asik. Setelah bab pola bilangan, kita lanjut ke bab kedua, yaitu tentang sistem koordinat. Apa itu sistem koordinat? Sistem koordinat ditemukan oleh René Descartes, merupakan filsuf dan matematikawan asal Prancis, di mana René mengubah bentuk aljabar yang kita tahu sebagai contoh Y sama dengan 3X ke dalam bentuk geometri analitis, atau kita bisa sebut sebagai grafik kartesius. Kita lihat di sini terdapat X bilangan bulat berapapun. Di sini saya mengambil contoh bilangan bulatnya 2, 1, 0, negatif 1, dan negatif 2. Jika X kita masukkan ke dalam fungsi aljabar, akan menghasilkan 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi fungsinya itu tetap 3X. Lanjut, jika X-nya 1, 3 kali 1 sama dengan 3. Jika X-nya 0, berarti Y-nya 3 dikali 0, dan seterusnya. Nanti hubungan antara X dan Y kita ubah ke dalam bentuk gambar. Kita sebutnya juga grafik kartesius. Jika kita perhatikan di sini, X dan Y-nya saling keterhubungan dalam sebuah fungsi, kita lihat. Untuk grafik kartesius, garis yang mendatar seperti ini kita sebut dengan sumbu X. Di tengah-tengah terdapat bilangan 0. Di sisi kanan 0, bilangan bulat positif 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Di sisi kiri 0 terdapat bilangan negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Lalu garis vertikal merupakan sumbu Y. Di sebelah atas 0, bilangan bulat positif. Di bawah bilangan 0 terdapat bilangan bulat negatif. Maka di sini bisa kita tulis, ini X positif, ini X negatif. Lanjut, yang atas Y positif, yang bawah ialah Y negatif. Pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y ialah titik 0. Cara menggambarnya seperti apa? Jika kita lihat di sini, kita dapat koordinat. Koordinat itu penyusunannya dari X, Y. Kita tulis X-nya 2, Y-nya 6, maka penulisannya 2,6. Kita gambar X-nya 2, lalu Y-nya adalah 6. Pertemuan antara 2 dan 6 kita buat titik. Nah, lanjut. Koordinatnya ialah 1,3. Kita cari X1 di mana? Di sini. Kita tarik garis ke atas. Lanjut, Y-nya 3 di sini. Tarik garis ke samping. Pertemuannya ialah sebuah titik. Koordinatnya 1,3. Lanjut, jika X-nya 0 di sini, maka Y-nya 0 di sini. Berarti titik yang kita bentuk adalah di sini, 0,0. Jika X-nya negatif 1 di sini, lalu Y-nya negatif 3, nah pertemuannya ialah negatif 1, negatif 3. Jika X-nya negatif 2, didapat Y-nya negatif 6. Pertemuannya ialah negatif, negatif 2. Dari titik-titik ini, kita dapat tarik garis adik-adik. Tarik garis lurus yang melalui titik-titik tersebut. Jadi bentuk aljabar Y sama dengan 3X dapat kita lihat ke dalam bentuk grafik kartesius atau geometri analitis 2 dimensi. Lanjut. Pembahasan pertama, kita akan membahas posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jangan sampai salah ya, mana sumbu X dan mana sumbu Y. Perhatikanlah titik berikut ini.
Ini sumbu Y ya, kita akan bahas terhadap sumbu Y terlebih dahulu. Kita tebalkan sumbu Y-nya, ini Y positif, ini Y negatif, ini 0 ya. Jangan sampai salah, mana yang positif, mana yang negatif. Kita hitung titik A. Titik A, nih titiknya, kedudukannya terhadap sumbu Y, maka titik A mendekati sumbu Y. 1, 2, 3. Maka jaraknya ialah 3 satuan. Lanjut titik C. Kedudukannya terhadap sumbu Y. Kita mendekat ke sumbu Y. 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Mudah bukan? Jadi, jika terhadap sumbu Y, sebuah titik akan mendekat ke sumbu Y. Lanjut, soalnya masih sama, kedudukan titik terhadap sumbu Y. Nah, sumbu Y-nya kita tebalkan. Di sini kita mencari titik E. Titik E kita tebalkan. E mendekat ke sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita tulis 5 satuan. Selanjutnya titik H terhadap sumbu Y. Kita hitung mendekati sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Didapat 6 satuan. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana jika kedudukan titik terhadap sumbu X. Tadi sudah terhadap sumbu Y, sekarang terhadap sumbu X. Maka sumbu X-nya yang mendatar ini kita tebalkan terlebih dahulu. Kita bulatkan titik A. Titik A mendekati sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tulis 6 satuan jaraknya. Lalu titik C mendekati sumbu X. 1, 2, 3. Kita tulis 3 satuan. Lanjut. Jika titik E dan titik H, bagaimana jarak terhadap sumbu X? Kita tebalkan sumbu X, kita hitung. Dari titik E mendekati sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5. Terdapat 5 satuan. Untuk titik H mendekati sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan. Alangkah baiknya jika kita mengerjakannya menggunakan buku kotak-kotak. Di sana sudah terdapat kotak-kotaknya, tinggal kita gambar grafik kartesiusnya yang benar ya, jangan sampai salah gambarnya. Selanjutnya, apa itu koordinat kartesius? Koordinat seperti yang saya bilang tadi ialah ada X, ada Y. X kita sebut dengan absis. Y kita sebut ordinat. Cara membacanya seperti apa? Seperti tadi yang sudah saya bilang. Untuk titik A, kita cari X-nya terlebih dahulu. Turun ke bawah. Tarik garis putus-putus. Kita dapat X-nya berapa? 3. Lanjut, Y-nya kita tarik ke samping tuh. Didapat angka 6. Maka koordinatnya ialah 3,6. Lanjut yang C, kita tarik ke bawah, X-nya didapat negatif 4, Y-nya didapat, kita tarik ke samping, 3. Koordinatnya negatif 4,3. Untuk yang E, kita cari X-nya terlebih dahulu, jangan sampai terlupa, ini X, ini Y. Kita cari X-nya terlebih dahulu. Nah, didapat negatif 5. Y-nya tarik mendekati sumbu Y. Didapat negatif 5. Koordinatnya negatif 5, negatif 5. Lanjut yang H, kita cari X-nya terlebih dahulu. Jangan kebalik ya. X-nya terlebih dahulu, 6. Lanjut ke Y-nya. Y-nya didapat negatif 5. Maka koordinatnya adalah 6, negatif 5. Selanjutnya kita akan mempelajari kuadran.
Kuadran itu apa? Kuadran ialah daerah. Di grafik Kartesius terdapat 4 daerah. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, sampai kuadran 4. Bagaimana cara membedakannya? Jika kita perhatikan di sini, ini terdapat kuadran 1. Untuk titiknya yaitu titik A, di mana X-nya 3, Y-nya 6. Kita tulis koordinatnya di sini 3,6. Jika kita perhatikan contoh titik A, X-nya kita dapat positif untuk kuadran 1, lalu Y-nya juga positif. Maka kuadran 1 ialah dari 0 kita tarik menuju X positif, dan dari 0 kita tarik menuju Y positif. Daerah ini kita sebut kuadran 1. Kuadran 2 di sini titiknya yaitu C, di mana X-nya negatif 4, lalu Y-nya 3. Kita tulis negatif 4,3 koordinatnya. Jika kita perhatikan di sini didapat X-nya negatif untuk kuadran 2, lalu Y-nya positif. Kesimpulannya ialah untuk kuadran 2 daerahnya dari 0 kita tarik garis X-nya negatif dan Y-nya positif, maka dari 0 kita tarik menuju atas, Y-nya positif. Oleh karena itu kuadran 2 daerahnya sebelah sini. Kita lanjut kuadran 3. Di sini contoh titiknya ialah titik E. X-nya negatif 5 dan Y-nya negatif 5. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya ialah untuk kuadran 3 X-nya kita dapat negatif dan Y-nya juga kita dapat negatif. Kita dapat X-nya negatif, kita tarik dari 0 ke kiri, X-nya negatif, Y-nya negatif dari 0 ke bawah. Didapatlah daerah kuadran 3 sebelah sini. Untuk yang terakhir yaitu kuadran 4. Di sini contoh titiknya ialah H. X-nya 6, Y-nya negatif 5, kita tulis 6, negatif 5. Jika kita perhatikan di sini, X-nya didapat positif, Y-nya didapat negatif. Oleh karena itu, dari 0 kita tarik ke kanan, X-nya positif. Lanjut dari 0 kita tarik ke bawah, Y-nya negatif. Kuadran 4 daerahnya sebelah sini. Selanjutnya, kita akan mempelajari posisi titik B terhadap titik asal. Di sini yang pasti ialah terhadap titik asal, yaitu X-nya 0 dan Y-nya 0, atau kita tulis 0,0. Titik B ini boleh titik sembarang titik berapapun itu boleh untuk dijadikan B. Maka poinnya ialah yang bergerak si titik asal mendekati B. Cara bergeraknya seperti apa? Cara bergeraknya ialah secara lurus. Cara bergeraknya seperti apa? Bergerak yang pertama harus melalui sumbu X terlebih dahulu. Pilihannya kalau nggak ke kanan, ke kiri. Karena supaya mendekat si titik B, maka kita perlu arahkan ke kanan. Nanti didapat deh, ini berapa langkah X-nya, jaraknya itu berapa X-nya. Setelah itu kita akan melalui sumbu Y. Didapatlah si Y-nya ini berapa. Maka koordinat titik B terhadap titik asal ialah X, Y. Contoh soal pertama. Di sini tentukanlah posisi rumah terhadap titik asal. Titik rumahnya itu yang ini ya, dan titik asalnya ialah 0,0 sebelah sini. Maka poinnya yang bergerak ialah si titik asal, bergerak mendekati rumah. Cara bergeraknya harus melalui sumbu X terlebih dahulu. Kira-kira supaya lebih dekat ke si rumah, kita bergeraknya ke kanan atau ke kiri nih adik-adik. Yang pasti dong kita bergeraknya ke kanan, nggak mungkin ke kiri. Kita bergerak ke kanan sejauh berapa langkah? 5 langkah. Kita tulis deh, X-nya sama dengan positif 5 karena bergeraknya ke kanan. Setelah itu kita bergerak secara vertikal atau melalui sumbu Y-nya. Berapa langkah ya kira-kira? Ke atas
Berapa langkah kita hitung? 1, 2, 3. 3 langkah. 3 satuan ke atas atau kita tulis Y sama dengan positif 3. Maka jawabannya koordinat rumah terhadap titik asal ialah dari titik asal didapat X-nya 5, dilanjut dari X5 ke atas didapat Y-nya ialah 3. Koordinatnya kita tulis 5,3 X, Y ya, jangan lupa penulisan koordinatnya. Contoh soal kedua, di sini terdapat bank. Yang ditanya ialah posisi bank terhadap titik asal. Titik asalnya 0,0 tidak berubah. Maka kesimpulannya si titik asalnya lah yang bergerak mendekati bank. Cara bergeraknya jangan lupa melalui sumbu X terlebih dahulu. Ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Karena posisi bank ada di sebelah kiri, kita bergeraknya ke kiri. Sejauh berapa langkah? Jika kita hitung di sini X-nya didapat 5. 5 ke kiri. Karena 5 ke kiri kita tulisnya X-nya sama dengan negatif 5. Lanjut melalui sumbu Y. Melalui sumbu Y yaitu ke atas atau ke bawah nih kira-kira? Yang pastinya ke bawah dong. Ke bawahnya sejauh berapa langkah adik-adik? Ke bawahnya jika kita hitung sejauh 2 langkah ke bawah. Kita tulis Y-nya sama dengan negatif 2. Maka didapat kesimpulan koordinat bank terhadap titik asal X-nya negatif 5 karena ke kiri dan Y-nya negatif 2 juga karena ke bawah. Penulisan koordinatnya ialah negatif 5, negatif 2. Jadi yang harus diperhatikan jika bergeraknya ke kanan itu X-nya positif, ke kiri X-nya negatif. Ke atas Y-nya positif, ke bawah Y-nya negatif. Jangan sampai salah ya. Lanjut, bagaimana jika posisi titik A terhadap titik B? Di sini ada 2 titik sembarang. Karena terhadap titik B, maka si titik B yang bergerak menuju titik A. Jadi kata kuncinya itu ada di sini, terhadap titik B. Maka si B-nya lah yang bergerak ke A. Cara bergeraknya kemana dulu? Yang pasti secara sumbu X terlebih dahulu. Ke kiri ya ini ya. Didapat deh nanti X-nya pasti nanti jawabannya negatif. Nanti didapat X-nya berapa langkah ke kiri ya adik-adik. Lanjut dari B kita ke bawah. Didapatlah Y-nya itu berapa langkah. Koordinatnya bagaimana? Koordinat titik A terhadap titik B ialah X, Y. Contoh soal yang pertama untuk posisi titik terhadap titik tertentu. Di sini terdapat 2 titik koordinat yaitu ada bank dan ada rumah. Jika pertanyaannya ialah tentukanlah posisi rumah terhadap bank. Bagaimana ya? Jika terhadap bank, maka si banknya lah yang bergerak mendekati rumah. Karena terhadap bank ya adik-adik, jangan sampai salah. Dan jangan lupa aturan bergeraknya ialah melalui sumbu X terlebih dahulu, lalu sumbu Y. Si bank bergerak melalui sumbu X, yang pasti ke kanan dong, nggak mungkin ke kiri supaya dekat dengan rumah. Ke kanan sejauh berapa langkah nih? Kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 langkah ke kanan. Kita tulis X-nya sama dengan 10. Setelah itu kita bergerak secara vertikal melalui sumbu Y. Ke atas dong. Nah, kita hitung deh Y-nya itu didapat berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke atas kita tulis Y sama dengan 5. Maka jika ditanya koordinat rumah terhadap bank ialah yang pertama kita tulis 10 satuan ke kanan, X-nya 10 dan 5 satuan ke atas, Y-nya 5. Kita tulis 10,5. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.